Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kami ingin menjelaskan tentang proyek 3 kami mengenai alat bantu tunarungu, yaitu earwatch. Lanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Andri Kitrisvan. Nama saya Herdiman Patihayon. Nama saya Hans Timotius Junior Stepu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebab, masalah, dan akibat. Yang pertama, masalah. Nah, masalahnya hanya 2, yaitu keamanan dan perasaan atau mental. Masalah tersebut disebabkan karena tidak dapat mendengar dengan baik, kurangnya dukungan, dan juga tidak banyak orang di sekitarnya yang mengalami hal yang sama. Akibatnya, merasa tertinggal, depresi, sedih dan menyendiri, dan tertimpa kecelakaan. Earwatch membantu tunarungu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, memberikan fitur-fitur yang menarik dan mudah dipakai, memberikan rasa aman kepada tunarungu ketika berada di tempat ramai atau ruang terbuka. Cara menyambungkan earwatch. Yang pertama, nyalakan earwatch dengan cara menekan tombol yang ada di earwatch. Kedua, download aplikasi earwatch lalu buka aplikasi. Ketiga, sambungkan earwatch dan aplikasi dengan cara membuka Bluetooth. Yang keempat, earwatch akan memancarkan sinyal Bluetooth unik seperti yang ada di bawah. Lalu, setelah aplikasi smartphone tersambung dengan Bluetooth, maka aplikasi sudah dapat dipakai. Selanjutnya, pengembangan akan dijelaskan oleh Herdiman. Pengembangan yang kami lakukan. Yang pertama, jam tangan modern pada umumnya. Yang kedua, voice recognition atau pengenal suara. Yang ketiga, pendeteksi suara yang berpotensi berbahaya. Yang keempat, pendeteksi pengguna earwatch lainnya. Yang kelima, smart detection. Yang keenam, friend list. Dan yang ketujuh, battery saver. Next. Input dan output. Input yang pertama, penerima suara. Kami akan memberikan fitur yang berfungsi untuk mendeteksi suara di sekitar pengguna. Suara itu bisa berupa suara ribut, suara berisik lain atau suara kendaraan, suara orang lain, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ketukan pada layar watch. Ketukan pada layar watch yang dimaksud di sini adalah cara pengoperasiannya. Kita tinggal mengklik atau menjalankan ikon pada layar watch untuk menggunakan atau menjalankan aplikasinya. Yang ketiga, gerakan. Gerakan yang kami maksud adalah kami akan menyediakan fitur untuk mendeteksi gerakan si pengguna. Gerakannya bisa berupa jumlah langkah kaki atau detak jantung pengguna dan lainnya. Output, getaran atau notifikasi. Getaran di sini akan menjadi sumber informasi bagi pengguna. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Hans. Yang selanjutnya adalah cahaya atau layar. Cahaya yang dimaksud di sini berupa tampilan pada layar watch. Ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Hans. Next. Jam tangan modern pada umumnya. Earwatch ini akan diberi fitur-fitur seperti jam tangan modern pada umumnya. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan, layar utama watch dan layar utama aplikasi. Di layar utama, kami akan menyediakan waktu dan tanggal, cuaca, dan shortcut. Untuk fitur kesehatan, kami akan menyediakan pengukur detak jantung, pengukur jumlah langkah, pengukur kalori, pengukur tingkat stres, pengukur kualitas tidur, dan peringatan menghindari kebiasaan buruk. Yang ketiga, fitur notifikasi, yaitu pesan. Next. Voice recognition atau pengenal suara. Brand ini juga akan dilengkapi dengan suara guna untuk merespon suara-suara tertentu. Untuk sekarang, kami akan menyediakan 5 slot suara. Suara dapat berupa suara keluarga atau suara-suara lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hans. Baik, pendeteksi suara berpotensi berbahaya. Pendeteksi suara ini merupakan nilai jual terbesar kami
karena seringkali penderita tunarungu terkena masalah karena tidak dapat mendengar suara-suara yang menandakan akan datangnya bahaya, seperti suara klakson, suara memanggil, suara ledakan, dan sebagainya. Jadi kami berusaha untuk menciptakan aplikasi yang dapat membantu penderita tunarungu ini untuk menghindari bahaya-bahaya tersebut. Yang pertama, ada fitur pola atau pattern suara. Fitur ini akan mendeteksi suara-suara yang ada di sekeliling penderita tunarungu ini, seperti suara sekeliling yang bising tiba-tiba hening, lalu suara hening yang lalu seketika jadi bising, seperti suara letusan ban, lalu juga ada ketika ada suara terasa seperti terulang, seperti suara sirine, dan juga saat ketika muncul suara getaran yang sangat tinggi secara seketika, seperti getaran gempa dan sebagainya. Earwatch ini akan mendeteksi suara tersebut dan memberikan sinyal berupa getaran pendek yang cepat, yang akan lebih mudah diterima sinyalnya oleh penderita tunarungu ini. Saat getaran pendek cepat ini nanti muncul, earwatch ini akan menampilkan jenis bahayanya seperti akan menampilkan bahwa ada suara sirine atau suara letusan. Yang kedua ada fitur pengenalan kata. Fitur ini merupakan artificial intelligence yang memiliki cara kerja yang mirip dengan asisten-asisten yang ada sebelumnya, seperti Google Assistant, Siri, Alexa, ataupun Cortana, di mana fitur ini bisa mengenali kata-kata yang didengar melalui lingkungan sekitar dengan intensitas range 45-55 desibel. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada penderita tunarungu yang sedang berjalan di pinggir jalan, namun tiba-tiba motor yang melintas melalui pengguna jalan ini, di mana jalur tersebut ada penderita tunarungu. Namun penderita tunarungu tersebut tidak bisa mendengar suara bunyi mesin motor yang berada di belakangnya. Lalu ada pengguna lain yang akan memberikan peringatan seperti kata awas, karena penderita tunarungu tersebut tidak bisa mendengar peringatan yang diberikan. Disitulah earwatch akan mendeteksi kata awas tersebut dan memberikan peringatan berupa getaran panjang dan akan menampilkan kata apa saja yang dideteksi, yang nantinya bisa memberikan tanda kepada penderita tunarungu tersebut. Dan yang tidak kalah penting, pengguna juga bisa mengganti bahasa yang akan dideteksi nantinya oleh earwatch ini. Selanjutnya, Smart Detection akan dijelaskan oleh saya. Smart Detection adalah fitur yang dapat mengenal jenis suara yang sangat detail melalui teknologi auto-generated. Seperti yang sudah disebutkan oleh Hans sebelumnya, fitur ini memiliki teknologi AI yang dapat mengenal suara melalui database yang sangat besar. Jadi, jenis-jenis pattern seperti lagu dapat diidentifikasikan sebagai suara yang tidak berbahaya, meskipun patternnya itu berulang-ulang. Lanjut. Pendeteksi pengguna earwatch lain. Ide membuat pendeteksi pengguna earwatch lain ini muncul karena kita mengetahui bahwa para tunarungu ini sangat mencintai satu hal, yaitu komunitasnya. Komunitas ini sangat penting bagi para tunarungu karena dengan adanya komunitas, mereka bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa berbincang dengan nyaman dan menyenangkan. Inti dari ide ini adalah agar dapat memperluas komunitas itu sendiri. Dengan fitur ini, kami akan mendekatkan sesama tunarungu, baik yang mengenal maupun tidak mengenal, yang sedang kebetulan berada di tempat yang sama. Nah, metode pertama ini menggunakan bantuan Bluetooth. Begini cara kerja Bluetooth-nya. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh saya tadi, untuk dapat menghubungkan earwatch ke aplikasi handphone, earwatch harus memancarkan yang unik, seperti yang sudah saya tuliskan di bawah tadi. Dapat kita lihat kesamaan yang dapat menandakan bahwa mereka adalah sesama. Nah, lalu ketika Bluetooth mendapatkan sinyal Bluetooth yang maka Bluetooth akan mengirimkan notifikasi ke kedua pengguna earwatch tersebut. Nah, jika masih bingung seperti ini kira-kira skenarionya. Misalnya, seorang tunarungu ingin pergi ke sebuah restoran terkenal. Ia masuk ke pintu restoran. Ia menerima notifikasi getaran di earwatch-nya. Nah, pada saat ia melihat ke layar earwatch, ia mengetahui bahwa ada pengguna earwatch lain di dekatnya. Karena ini menggunakan Bluetooth, maka tidak terlalu jauh, sehingga pengguna ini dapat melihat ke sekeliling dan dengan mudah menemukan pengguna earwatch lain. Lanjut. Sebelum kita meluncur ke fitur friend list, ada satu pengembangan lain yang digunakan untuk mendeteksi pengguna earwatch lain, yaitu fitur GPS. Fitur GPS ini dapat diakses
earwatch yang ada di smartphone. Lanjut, friend list. Seperti yang saya janjikan tadi, berikut adalah fitur friend list. Fitur ini akan menjadi pusat komunikasi para pengguna earwatch. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menambah friend list. Yang pertama, username atau phone number. Seperti yang biasanya, username atau phone number dapat kita temukan aplikasi Messenger pada umumnya. Yang kedua, komunitas atau community. Pada menu home akan ada fitur yang memunculkan komunitas-komunitas tunarungu. Nah, di dalam komunitas itu sendiri ada banyak sekali follower yang bisa Anda add friend menjadi teman Anda nantinya. Nah, yang ketiga, ada pengguna earwatch lain. Nah, seperti yang baru saja jelaskan, itu bisa melalui Bluetooth dan GPS. Fitur-fitur yang ada di friend list ini. Yang pertama itu ada chat dan video call. Nah, chat atau video call ini akan menjadi sebuah alat di mana para tunarungu bisa saling mengobrol. Lalu, yang kedua ada fitur share location. Nah, fitur share location ini kami berpikir fitur ini sangat pentingnya karena fitur ini dapat membuat para tunarungu ini dapat berkumpul di satu titik yang sama. Selanjutnya adalah mode hemat baterai. Nah, seperti yang kita ketahui, pada earwatch ini sangat tinggi ya, karena earwatch ini selalu memancarkan sinyal Bluetooth dan juga menerima inputan panjang seperti terima sinyal inputan panjang berupa suara. Nah, yang pertama itu adalah proses mentransfer data dilakukan hanya 1 jam sekali. Yang kedua, mode hemat daya dapat pada baterai kurang dari 20%. Nah, ketika baterai kurang dari 20%, earwatch akan mengurangi kecerahan layar. Dan ketiga, ada mode hemat daya yang ekstrim. Nah, pada mode hemat daya ekstrim ini, earwatch akan berubah menjadi hitam putih dan mematikan Bluetooth dan GPS. Sehingga earwatch hanya berfungsi sebagai jam tangan biasa, pengenal akan adanya. Selanjutnya, mockup akan dijelaskan oleh Saudara Hans. Baik, untuk mockup, alurnya adalah sebagai berikut. Saat pertama kali kita membuka aplikasi, kita akan disuruh login bagi yang sudah memiliki akun dan sign up. Bagi yang sudah memiliki akun dan sign up bagi yang belum memiliki akun. Setelah itu kita akan disuruh untuk menghubungkan ke device earwatch kita. Setelah terhubung, tampilan home pada earwatch akan seperti ini. Dan tampilan home pada aplikasi akan seperti ini. Di mana menu home ini kita bisa melihat discovery apa saja mengenai berita tentang tunarungu di seluruh dunia. Misalnya kita ingin melihat komunitas tunarungu Indonesia. Berikut ada penjelasannya tentang komunitas tunarungu Indonesia. Selanjutnya kita akan pindah ke menu My Earwatch, yang dimana menu ini adalah menu untuk menyeting earwatch kita melalui aplikasi ini. Misalnya kita ingin menambahkan suara untuk voice recognition, kita bisa klik, lalu akan muncul shortcut mana yang mau diisi. Misalnya ada add voice 1, setelah itu kita memencet tombol mikrofon dan berbicara kata apa yang akan disimpan nantinya ke dalam memori earwatch ini. Dan juga kita bisa merubah namanya. Jika nanti suara tersebut terdeteksi, maka earwatch akan memberikan sinyal berupa getaran dan menampilkan notifikasi suara siapa yang dideteksi oleh earwatch tersebut. Selanjutnya ada menu friend list. Di sini kita bisa melihat siapa saja teman yang sudah kita tambahkan sebelumnya dan juga bisa menambahkan langsung melalui kontak handphone. Untuk menambahkan teman, kita bisa klik pada menu search bar dan ada 3 cara, yaitu memasukkan ID, melalui fitur GPS, dan dengan fitur scan barcode. Untuk GPS tampilannya akan seperti ini jika terdeteksi pengguna lain yang berada di sekitar kita dengan jarak maksimal 1 km. Dan untuk scan barcode, pengguna lain bisa men-scan barcode kita maupun kita juga bisa men-scan barcode pengguna lain. Untuk tampilan pada earwatch saat ada pengguna lain yang terdeteksi sangat dekat dengan jarak maksimal 5 meter,
akan menampilkan notifikasi seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Earwatch. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.